Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsal Henry Doni, SEME, peserta PKDP Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula, Angkatan 1 PTP UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran dengan menjelaskan materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro. Adapun bahan kajian yang akan dibahas kali ini terkait dengan topik Introduction to Economic Science atau pengantar ilmu ekonomi. Untuk Introduction to Economic Science, di sini saya membagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama itu definisi pengantar ilmu ekonomi. Yang kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi. Ketiga, metode ilmu ekonomi. Keempat, unsur penting ilmu ekonomi. Kelima, alat analisis ilmu ekonomi. Yang pertama terkait dengan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu dan masyarakat memanfaatkan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang tidak terbatas. Di mana sumber daya terbatas ini dijelaskan dalam ilmu ekonomi, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 3 hal, yaitu yang pertama dari produksi atau yang dilakukan oleh produsen. Hasil barang dan jasa itu akan didistribusikan oleh distributor sampai ke tangan konsumen atau terkait dengan kegiatan konsumsi. 2. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Di mana ruang lingkup ilmu ekonomi ini terbagi 2 juga. Yang pertama itu ada microeconomic science atau ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku unit pengambil keputusan, yaitu perusahaan bisnis atau dari sisi produsen dan rumah tangga konsumen. Di mana mikroekonomi ini membahas terkait dengan secara individual atau kelompok masyarakat. Adapun kajian mikroekonomi, yang pertama itu terkait dengan teori produksi atau production theory, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Yang kedua itu terkait dengan consumer theory atau terkait dengan perilaku konsumen. Kajian mikro juga membahas terkait dengan mekanisme market atau mekanisme pasar, di mana menjelaskan terkait dengan demand, permintaan, supply, penawaran, dan equilibrium price atau terbentuknya harga keseimbangan. Yang keempat, kajian mikroekonomi juga membahas terkait dengan structure pasar atau structure market, di mana ada 4 structure market yang akan dijelaskan di dalam kajian mikro ini. Yang pertama ada perfect competition market, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi makro dari sisi makroekonomi science atau dari ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji kegiatan-kegiatan ekonomi secara agregat atau secara menyeluruh dalam skala nasional dan skala internasional. Di mana kajian makroekonomi ini antara lain, yang pertama kita membahas terkait dengan ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua kita membahas terkait dengan produksi secara agregat atau secara menyeluruh atau disebut dengan output agregat. Yang ketiga kita juga membahas terkait dengan konsumsi agregat, ya, consumption agregat. Yang keempat membahas investasi atau investasi ini merupakan penanaman modal, baik itu yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari penanaman modal asing. Yang kelima, kajian makroekonomi ini juga membahas terkait dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, membahas juga terkait dengan ekspor, kegiatan impor, inflasi, dan membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yaitu fiskal dan moneter, di mana kebijakan fiskal itu terdiri dari subsidi dan tax atau pajak, dan moneter itu terkait dengan jumlah uang beredar, suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi ini terbagi 3, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi positif atau diistilahkan dengan positive economic science.
Ilmu ekonomi positif ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Metode ini menjelaskan secara ekonomi deskriptif atau mengumpulkan data, menjelaskan fenomena atau fakta di lapangan, serta membuktikan teori ekonomi. Yang kedua, yang termasuk ke dalam metode ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi empiris atau empirical economic science. Ilmu ekonomi empiris bertujuan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data untuk menguji teori ekonomi atau menguji kebenaran dari teori ekonomi. Banyaknya kumpulan data yang tersedia untuk mendukung riset ekonomi ini bisa kita dapatkan itu dari pihak pemerintah atau dinas atau juga dari perusahaan private atau perusahaan swasta. Yang ketiga, yang termasuk ke dalam metode ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi normatif atau normative economic science. Ilmu ekonomi normatif disebut juga ekonomi terapan atau policy economics, di mana ilmu ekonomi normatif ini berguna untuk 3 hal, ya, atau bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama itu untuk menganalisis hasil perilaku ekonomi. Yang kedua, untuk mengevaluasi sebagai baik atau buruknya dari kegiatan ekonomi yang terjadi di lapangan. Yang ketiga itu menyarankan atau memberikan solusi untuk tindakan tertentu dan menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di lapangan. Yang keempat, terkait dengan unsur penting ilmu ekonomi. Unsur penting ilmu ekonomi ini ada 5. Yang pertama itu teori. Teori merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan hubungan dan atau pengaruh dari beberapa variabel, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen ini merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, atau variabel dependen itu disebut juga dengan variabel terikatnya. Bisa juga variabel independen ini dijelaskan dengan sebutan variabel X, dan variabel dependen disebut juga dengan variabel Y. Yang kedua, atau B, model. Model merupakan pernyataan formal dari teori yang mendeskripsikan hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditulis dalam bentuk persamaan fungsi matematika. Ketiga, variabel. Variabel merupakan ukuran yang bervariasi dalam setiap observasi yang dihitung atau dianalisis. Unsur penting ilmu ekonomi selanjutnya adalah terkait dengan hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang menyatakan keterkaitan hubungan atau pengaruh antara variabel dalam konsep ekonomi. Jadi hipotesis ini merujuk kepada landasan teori yang digunakan sebelum melakukan prediksi. Yang terakhir, unsur penting ilmu ekonomi terkait dengan kemampuan prediksi, yaitu disebut dengan estimate atau forecasting, istilahnya di dalam ekonomi, merupakan validitas dari suatu model ekonomi dalam memprediksi dampak dari perubahan-perubahan variabel dalam kegiatan ekonomi. Nah, artinya dampak perubahan-perubahan itu bisa kita lihat, itu nanti pengaruh atau hubungan, korelasi atau regresi dari beberapa variabel ekonomi yang dijelaskan atau yang sedang dianalisis. Kelima, alat analisis ilmu ekonomi. Nah, alat analisis ilmu ekonomi ini, di sini ada 3, yaitu yang kita gunakan kurva, ya, kurva atau grafik. Ini merupakan gambaran visual yang memperlihatkan sifat, perilaku, hukum atau bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, di sini ada 2 kurva, yaitu grafik atau kurva yang pertama ini terkait dengan kurva demand atau permintaan yang menjelaskan hubungan variabel, ada 2 variabel ya, yaitu variabel harga price dengan variabel jumlah produksinya, ya, atau jumlah output yang dihasilkan. Nah, yang kedua, di grafik kedua atau di kurva kedua ini dijelaskan juga terkait dengan kurva total product atau TP, ya. Di sini menjelaskan hubungan dari 2 variabel, yaitu output dengan input. Nah, input dalam produksi itu yang digunakan biasanya ada labor, tenaga kerja, ada kapital modal, dan ada material bahan baku yang akan nanti digunakan dalam kegiatan produksi sehingga bisa menghasilkan jumlah produksi atau output. Selanjutnya, alat analisis ilmu ekonomi yang digunakan yaitu menggunakan persamaan matematik atau persamaan matematika atau fungsi matematika. Persamaan matematika ini merupakan aplikasi operasi matematika dalam merumuskan, menurunkan atau menentukan besaran nilai
atau fungsi suatu variabel berdasarkan determinannya. Artinya variabel independen terhadap variabel dependen itu bisa kita hitung, bisa kita ukur menggunakan persamaan matematika. Tentu variabel-variabel yang digunakan atau dianalisis di sini adalah variabel-variabel ekonomi, baik itu dalam kajian mikroekonomi maupun makroekonomi. Alat analisis ilmu ekonomi selanjutnya yaitu terkait dengan statistik. Nah, statistik ini merupakan alat atau tools bagi seorang ekonom atau seorang ekonomi yang akan menguji kebenaran dari teori dan fakta di lapangan. Nah, statistik ini digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel ekonomi. Yang pertama. Yang kedua, statistik juga digunakan untuk memprediksi atau meramalkan ya atau forecasting atau estimate dari nilai suatu variabel, perilaku variabel, yaitu variabel independen terhadap variabel dependennya atau variabel X terhadap variabel Y. Nah, yang terakhir, alat analisis dari statistik ini ya digunakan untuk peramalan tadi, yaitu kita bisa melihat nilai suatu variabel itu berdasarkan dari data pada masa lampau. Demikian pembahasan untuk materi pengenalan atau Introduction to Economic Science atau pengantar ilmu ekonomi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.